Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kuliah pada hari ini. Asal dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Afdilanisa selaku dosen pembimbing ilmu hadis 2 yang telah memberikan kesempatan untuk kami melaksanakan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah kaidah periwayatan dan periwayat hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Asara dengan NIM 1421030 yang bertugas sebagai moderator sekaligus presenter pada hari ini. Dan adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Mia Lesradi dengan NIM 11 dan ada Yovita Ningsi dengan NIM 31. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi oleh para presenter. Kepada para presenter dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovita Ningsi dengan NIM 1421031 dari HPIA semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hadis, yaitu kaidah periwayatan dan periwayat hadis. Adab pencari hadis atau pelajar hadis. Adab bagi pencari hadis yang dimaksud tidak berbeda dengan adab pencari ilmu pada umumnya. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan adalah sifat pertama yang mesti dimiliki oleh pencari hadis. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mengambil hadis dari ulama. Para pencari hadis mesti meningkatkan kesungguhan dan ketekunannya dalam mempelajari hadis. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mengamalkan ilmunya. Al-Quran mengumpamakan orang yang tidak mengamalkan ilmunya dengan perumpamaan yang paling jelek. Selanjutnya yaitu yang keempat, memuliakan dan menghormati guru. Para pencari hadis harus menghormati guru-guru dan setiap orang yang menjadi sumber hadis mereka. Selanjutnya yang kelima yaitu memberikan ilmu yang dikuasainya kepada sesama rekan pencari hadis. Tindakan ini merupakan faedah-faedah pertama dalam mencari hadis dan ilmu. Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang dikuasainya dan tidak mau mengajarkannya kepada teman-temannya dengan tujuan agar ia tidak ada duanya dalam bidang ilmu yang bersangkutan, maka sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak dapat memanfaatkan ilmunya itu. Yang selanjutnya, memakai metodologi yang berlaku dalam mencari hadis. Adab ulama hadis. 1. Ikhlas dan niat yang benar. Ikhlas adalah ruh dan inti setiap amal. Orang yang alim tentang hadis semestinya menjadi orang yang paling jauh dari sifat riya dan cinta dunia, agar ia mendapatkan percikan ruh kenabian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menghiasi diri dengan berbagai keutamaan. Ilmu-ilmu syariat adalah ilmu-ilmu mulia yang selaras dengan akhlak mulia dan perangai yang baik. Ilmu-ilmu tersebut menuntut pencarinya agar memiliki sifat istiqomah dan perilaku yang baik. Akan tetapi, ilmu hadis adalah ilmu yang paling berhak untuk menuntun semua itu. Sepatutnya, seorang muhadis melebihi orang lain dengan hal ini, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama hadis terdahulu. 3. Memelihara kecakapan mengajarkan hadis. Arti menjaga kecakapan di sini adalah bahwa seorang muhadis semestinya tidak mau menghadiri suatu majelis untuk mengajarkan hadis kecuali apabila ia benar-benar siap untuk itu, baik ketika muda maupun sudah tua. 4. Berhenti jika khawatir salah. Masa pensiun bagi para muhadis adalah 80 tahun, karena pada umumnya orang pada usia tersebut tidak memiliki fisik yang normal lagi. Kurangnya daya ingatnya, aktivitasnya, dan kreativitasnya pun menurun, serta pola pikirnya pun sudah berubah. Apabila hal lain yang terjadi pada muhadis, maka muhadisin hendaknya menghentikannya. Misalnya, bila mana seorang muhadisin khawatir terjatuh dalam kesalahan,
maka hendaknya menghentikan meskipun belum sampai pada usia tersebut. 5. Menghormati orang yang lebih tua darinya. Hal ini merupakan bagian dari kesempurnaan akhlak para ulama. Mereka menghindari untuk tidak mendahului orang-orang yang lebih banyak memiliki keutamaan daripada mereka, baik karena usianya yang lebih tua maupun ilmunya yang lebih tinggi. 6. Menghormati hadis dan mendatangi majelis pengkaji hadis. Seorang muhadits dalam hatinya harus tertanam rasa hormat terhadap hadis. Salah satunya dengan cara ketika akan mendatangi pengkajian hadis dengan penuh kesiagaan, termasuk yang berkenaan dengan kebersihan dan juga pakaian. 7. Menyibukkan diri menulis karya ilmiah. Bagi muhadis yang telah berkecimpung dalam dunia penulisan, hendaknya ia memberikan sesuatu yang baru, baik dengan mengemukakan ide yang baru berdasarkan ijtihadnya, maupun dengan memperbaharui metode pengkajian ilmu dengan metode yang sesuai dengan tuntunan zaman. Di samping itu, para penulis hendaknya tidak menulis sesuatu yang kurang ia kuasai dengan baik. Syarat dalam meriwayatkan hadis. 1. Beragama Islam. Pada waktu meriwayatkan suatu hadis, maka seorang perawi harus muslim, dan menurut ijma, periwayatan kafir tidak sah. 2. Balik. Yang dimaksud dengan balik ialah perawinya cukup usia dan ketika ia meriwayatkan hadis walau penerimanya sebelum balik. Hal ini didasarkan pada hadis Rasul, yang artinya hilang kewajiban menjalankan syariat Islam dari 3 golongan, yaitu orang gila sampai ia sembuh, orang yang tidur sampai bangun, dan anak-anak sampai ia mimpi. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. 3. Adil. Yang dimaksud dengan adil adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap takwa, menjaga kepribadiannya, dan percaya pada diri sendiri dengan kebenaran, menjauhkan diri dari dosa besar dan dosa kecil, dan juga menjauhkan diri dari hal yang mubah, tetapi tergolong kurang baik dan selalu menjaga kepribadian. Perawi yang adil itu adalah perawi yang tidak pernah berdusta. Yang keempat, dabit. Dabit adalah teringat kembali perawi saat penerimaan dan pemahaman suatu hadis yang ia dengar dan hafal sejak waktu menerima hingga menyampaikannya. Jalannya mengetahui kedabitan perawi dengan jalan iktibar terhadap berita-beritanya dengan berita-berita yang tersikat dan memberikan keyakinan. Ada yang mengatakan bahwa di samping syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, antara satu perawi dengan perawi lain harus bersambung. Hadis yang disampaikan itu tidak syadz, tidak ganjil, dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat dari ayat-ayat Al-Quran. 5. Tidak fasik. 6. Terhindar dari tingkah laku yang mengurangi atau menghilangkan kehormatan atau muru'ah. 7. Mampu menyampaikan hadis yang telah dihafalnya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu tata cara penerimaan dan penyampaian hadis. Yang pertama ada al-simak, yaitu suatu cara penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri dari perkataan gurunya, dengan cara didiktekan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Yang kedua ada al-qiraah ala syai', yaitu suatu cara penerimaan hadis dengan cara seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik dia sendiri yang membacakan maupun orang lain. Yang ketiga ada al-ijazah, yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis kepada orang lain. Yang keempat ada al-munawalah, yaitu seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan juga kepada orang lain. Yang selanjutnya itu al-mukatabah, yaitu seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadisnya guna diberikan kepada murid yang dihadapannya atau yang tidak hadir dengan jalan dikirim surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikannya.
Selanjutnya ada al-i'lam, yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa kitab atau hadis yang diriwayatkannya dia terima dari seorang guru, dengan tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan kepada orang lain. Selanjutnya ada al-wasiyah, yaitu seorang guru ketika akan meninggal atau berpergian, dia meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadisnya atau kitabnya setelah sang guru meninggal atau berpergian. Selanjutnya ada al-wijadah, yaitu seorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab dengan tidak melalui cara al-sima, al-ijazah ataupun al-munawalah. Jadi kesimpulannya, tata cara penerimaan dan penyampaian hadis yaitu seorang guru membacakan hadis baik dari hafalan maupun dari kitabnya, sedangkan hadirin mendengarkannya, baik majelis itu untuk ijma ataupun untuk yang lain. Menurut mayoritas ulama, metode ini berada di peringkat tertinggi. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan baik dari saya sebagai moderator atau dari rekan-rekan saya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.